Nah, Pak, kan tadi Bapak sempat cerita ketika Bapak menjadi kameramen newsreel, terus masuk ke dokumenter ya, Pak, pasca 1970 ke Hmm. 1973, itu dikarenakan lebih ke tugas negara, tugas dari Iya, PFN. Nah, ketika akhirnya Bapak mutusin untuk berkiprah menjadi penata kamera untuk film cerita, itu bagaimana sih, Pak? Boleh cerita nggak titik-titik peralihannya dan apa sih driven yang paling besar gitu? ya sebenarnya sih ini tugas juga ya kan. Tugas juga yang tadi kalau nggak saya sentil dikit bahwa PFN mau bikin film cerita yang dulunya news dulunya ini dengan kondisi zaman mencoba dan panggil almarhum Arifin Senul. Nah saya nggak tahu kenapa saya dicalonkan untuk dampingin, ya kan, saya nggak tahu. Yang tadi saya udah cerita ya, jadi dan saya kenal banyak orang yang tahu bahwa repot dengan Mas Arifin tuh, Hmm. karena ya dia semacam ekspresionis ya, improvisasis dan improvisasi gitu. Karena kalau dia bikin skenario kadang-kadang bisa berubah, Iya. kadang bisa berubah dan itu kita harus siap, harus siap. Jadi saya ditugaskan ikut. Nah, pertama harmonikaku. Terus kan tadi saya ini ada adegan yang saya ingat. Pemainnya tuh Fahrul Rozi, masih anak-anak. Skenario mengatakan Fahrul Rozi berjalan di malam hari, di malam yang sepi. Yang ini. Saya ingat almarhum Suman. Dia bilang, kalau kita kasih cahaya, nggak boleh langsung. Iya. Iya, nggak boleh langsung. Ini bukan menerangi katanya. Cahaya ini bukan hanya untuk menerangi, tapi bagaimana membuat detail, bagaimana ini. Jadi kebetulan waktu itu lokasinya di Blok M ya, Melawai. Waktu itu nggak seperti sekarang. Saya bilang, Mas Arifin tunggu sebentar. Kenapa? Saya ini anak lighting. Siapa yang mau naik ke atas ke ini? Ya, ada yang mau anak muda tuh. Jadi dia naik ke atas. Waktu itu dia dengan blonde ya, 2 kilo. Dia jadi kasih di sini, kasih di sini, ke sini. Jadi Fahrul itu gelap, terang gitu. Nah, saya ambil kamera itu agak high length. Jadi pada saat adegan itu ya kita take ya kan dengan cahaya itu dan alhamdulillah hasilnya itu bisa terasa bahwa Fahrul Razi berjalan sendirian tengah malam sepi dapat itu. Jadi yang penting itu harus berani, di samping itu juga anak lighting harus dikasih ini ya. Iya, iya, iya. Nah, Itu lampunya ditaruh di atas ruko? di atas ruko. Gedung, iya. Iya, di atas ruko. Saya nggak mau sejajar atau apa, nggak bisa. Karena efeknya lain yang seperti tadi. Iya. Jangan menerangi. Itu tadi apa, kenapa lampu nggak boleh langsung ke orang, Pak? Kesannya juga jadi menerangi. Oke. Menerangi, bukan. Ini menata cahaya gitu loh.
Oke, oke, Heeh, oke, jadi oke. jangan ini, usahakan jangan langsung itu, ya kan? Iya, 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 Jangan iya. langsung. Dan itu saya ingat-ingat, saya pegang gitu. Jadi setiap kali ini saya berusaha untuk tidak secara langsung, ya kan? Kalau yang dari atas gedung itu berarti itu posisi lampunya backlight gitu, Pak ya? Ada yang backlight, ada yang ini. Mungkin lebih banyak side light. Disesuaikan dengan lampu Lampu jalanan. jalan. Jadi lampu Ah, itu buat lampu itu mengganti lampu jalan, jalan. nyalanya di mana itu dikasih, Oh, ya kan? paham, 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 Jadi paham. kita menambah intensitas cahayanya, Lampu jalan ya itu, kan? betul. Sebab waktu itu kan cuman 100 asap, Iya, iya, ya iya, kan? iya. Nah, jadi kalau lampu jalanan kan, kalau Merkuri sekarang lebih terang kan. Betul, betul. Ah, jadi dengan 2 kilo tuh dibantu. Itu udah dua dua ya, 228 itu. Kemudian Mas Arifin bilang, saya pengen menggambarkan bagaimana pastrologi itu begitu pengen harmonika, pengen sekali. Gimana caranya? Bilang, oke, kita pilih etalase toko, ya kan? Nah itu dipasang beberapa harmonika. Terus Fahrul Razi itu menempel di kaca etalase dan mulutnya diusahakan persis di lubang-lubang harmonika. Nah, jadi saya kasih backlight untuk Fahrul Razi dan top light untuk Harmonika. harmonika. Hasilnya apa? Dan diusahakan bahwa Fahrul Razi itu menggerak-gerakkan Kepalanya. bibirnya itu seakan-akan niup harmonika. Begitu digambar terlihat ya hasilnya tuh bayangan Fahrul Razi seakan-akan lagi niup itu. Itu. Jadi disitulah gunanya menempatkan lampu, menempatkan ini. Betul. Nah, Jadi itu kayak ini juga yang dimaksud Pak Soleh. Jadi lampu itu dia itu memang benar, dia itu bukan sekedar menerangi. Jadi ada objek kita terangi, iya, bukan itu. Tapi dia membentuk satu membentuk. impresi. Iya, Ada itu. satu kesan yang mau dibentuk. Iya, Nah, itu. ini kebayang. Jadi kalau misalkan nanti yang dengar podcast ini mungkin bisa membayangkan tingkat kesulitan yang dihadapi Pak Soleh. Zaman itu mau bikin pencahayaan malam, kemampuan film zaman itu asas 100. 100. Hari ini kalau kita syuting pakai digital itu kan bisa naik sampai 1600. 1600. Enggak ada masalah. Nggak ada masalah. Zaman itu cuma punya film asas 100. Asanya jadi yang harus kita supaya dia bisa expose dengan baik berarti kemampuan kita taruh lampunya di mana, hitung exposure-nya, apakah sesuai, jadi misalnya dapat di 28. Iya. 28 di asas 100. Jadi kalau kita bayangin asas 100 dengan yang hari ini banyak dipakai, hari ini tuh kan umumnya orang syuting itu di asas 800 gitu Pak. Berarti itu kan ada selisih 4 stop lah itu. 4 stop, jumlah yang besar gitu. Jadi itu kalau tahun berapa itu kira-kira itu Pak? Tahun berapa? Itu 1976 apa? Sekitar Iya. 77 78 ya. Nah, kira-kira gitu tuh ininya ya, yang bisa Ya komparasi antara menata cahaya di zaman itu, mempertimbangkan ISO betul, di filmnya yang hanya 100 dan hari betul, ini yang berbeda banget. Dan zaman itu betul, yang menentukan apakah berhasil atau enggak hanya sinematografer ya Pak. Karena kan tidak ada monitor ya betul. yang Iya. melihat Di situ loh. Di situ tantangan loh. Makanya terbesarnya. di situ sinematografer itu harus benar-benar orang ini.
Ya, dia bukan saja matematis, dia bukan teknisi. Ya. Saya kembali teringat ya, waktu saya di London, baru turun, baru naruh koper itu. Pintu kamar saya diketok. Saya buka, dia bilang, introduce dirinya tuh. Saya ini chief lighting dari istana. Dia tanya, bayangin, kalau kita kan menganggap enteng ya chief lighting. Dia bilang, Bapak pakai asa berapa? Oke. Ya kan? Terus Bapak mau f-stop berapa? Ya, Dan mau dari kiri atau kanan yang kerasnya. keras? Saya bilang, Bapak nggak usah susah, nggak usah ngukur lampu, apa. 15 menit sebelum acara itu udah selesai. Ya. Dia gambarkan ini ratu lewat ke sini, lewat ke sini. Itu. Oke. Ya. Makanya saya pikir, waduh, lighting aja tahu. Ya kan, di kita masih berkutat, waduh, itu lighting cuman ini. Ya, jauh itu jauh. Ya itu tadi bilang, kita jauh ketinggalan dalam hal budaya lighting, ya kan? Kita menganggap rendah, ya kan? Itu. Dan itu apa ya? Bukan sebuah dogma ya, ditekankan terus-menerus hampir tiap tahun. Dari kita baru belajar udah gitu. Gitu. Kalau Jadi, sekarang itu Pak sudah jarang itu yang jarang chief lighting atau gaffer itu dia nanya mau dapat f-stop berapa, pakai asa berapa, itu udah jarang itu Pak yang nanya. ada. Iya. Asisten aja nggak pernah. Iya betul. Makanya setelah saya dari London, saya senang ngajar di KPU, ya KPU, KFT. Terutama lighting. Saya ngajarin mereka dan alhamdulillah banyak yang jadi. Ini maaf Kan- Pak, KPU kursus di Pengetahuan KFT. umum. Oke, kelas pengetahuan Iya. umum di KFT. Oke. Nggak tahu sekarang masih ada nggak. Kalau dulu saya pengen, karena pengalaman itu, pengen orang-orang kita tuh tahu. Jangan menjadi orang yang cuma diperintah gitu. Iya jadi tukar. Dia harus jadi tenaga tuh bisa dibagi ya. Karena sinematografer atau DOP itu udah berpikirnya wawasan, ya kan? Udah berpikir bukan masalah ini lagi, ya kan? Iya, teknis. Nah itu. Jadi di sana yang membuat saya itu kita ketinggalan, sangat ketinggalan. Iya jadi menarik karena aku juga pernah ingat dulu itu ada yang pernah cerita di kelas tentang namanya itu astel ya, lighting hanya asal terang. Ada istilah-istilah seperti Nah, itu itu. yang- Astrada. Apa Astrada Nah ya? itu Asal Asal terang terang gambar yang ada. tadi dibilang Iya, tadi. Asal menerangin jadi astrada. Iya. Asal terang Gambar ada. Iya. Jadi itu emang sempat dulu hits banget ya Pak. Kayak orang jadi ya udah yang penting nerangin aja deh. Dan butuh waktu dan pengalaman tertentu gitu sampai untuk mendorong cara melihat kita akan lighting itu bisa memberikan dimensi, storytelling, dan juga memperhatikan kultur dari lighting itu sendiri gitu Pak. Jadi ini apa ya? Yang tadi astrada, yang tadi pertanyaan ini. Dan banyak. Nah waktu itu saya berpikir saya harus mencari
Kebetulan saya ketemu almarhum Arifin kan, di mana masih banyak tuntutan. Kalau cari duit aja sih, ya tadi Astrada ya udahlah, Iya. Cepat. cincai ya, gitu. Jadi saya merasa bahwa saya beruntung. Ini ya, boleh saya lanjutin. Pada saat jeda, artinya nggak ada produksi film layar lebar. Saya dan Mas Arifin itu garap film dokumenter. Dia bilang, jangan anggap dokumenter itu kecil. Film itu nggak ada yang besar dan yang kecil. Yang ada yang besar dan kecil itu orangnya. Ada orang besar dan orang kecil. Kalau orang besar, dia akan menggarapnya berbeda dengan orang kecil. Iya. Itu. Jadi itu sebenarnya apa? Kita mau menggarap koperasi, ya kan? Koperasi. Nah di sinilah terjadi ya yang tadi bukan saja berteman, tapi kadang-kadang jadi mentor, ya kan? Iya. Sutradara itu mentor. Nah di sini Mas Arifin bilang, koperasi itu kumpulan orang-orang masalah ekonomi, ya kan? Jadi untuk kredit title ini gambarnya apa? Kita nggak bisa asal ini aja kan. Karena tadi dia bilang, nggak ada di film itu besar dan kecil. Film dokumenter adalah film besar, ya kan. Jadi bilang, apa nih? Secara visual tuh gambar apa yang harus kita ini? Akhirnya dia bilang, gimana kalau awal film itu dari nelayan yang mengambil jaring Narik jalan. bersama-sama, gotong royong. Ya. Nah itu harus di Pangandaran. Ya kita harus ke sana. Gitu. Oke. Jadi itu satu titik ya untuk credit title. Terus dia bilang, ini mengenai koperasi itu kan dia berusaha untuk meningkatkan Ya. ekonomi Betul. anggotanya. Ini yang pantas lokasi syutingnya di mana? Dia bilang, ya di mana aja yang buat ini. Gak bisa. Kita tadi udah ada kriteria ya, meningkatkan. Berarti ini harus di daerah yang miskin. Kita kalau ambil di Jawa Barat gitu ya, dengan padi yang hijau royo-royo, terus gunung yang membiru, nggak bisa. Secara warna itu menunjukkan kesuburan, ya kan? Menunjukkan kesuburan. Ya. Walaupun pada kenyataannya banyak koperasi di Jawa Barat. Tapi untuk film kita harus memberi alasan. Kenapa ini? Jadi gimana? Ya harus daerah yang istilahnya miskin, tanda kutip ya. Miskin itu ditandai dengan warna film yang bagaimana? Yang coklat, yang warna tanah. Nah kalau gitu di mana? Ya yang paling enggak harus di kampung nelayan. Karena
rumah-rumah nelayan waktu itu ya, rumbia, seng yang udah ini. Terus warna-warnanya tuh mendem gitu. Iya. Oke. Jadi ditempatkan itu. Nah, sekarang jadi dia menggait kita gitu. Soal warna, soal ini. Terus suatu saat dia minta, saya pengen nelayan-nelayan ini berangkat bersama-sama pada malam hari untuk melaut. Ya kan? Bayangin, dia perlu gambar long shot. Aduh gimana nih? Udah, saya mau. Ya karena kenyataan waktu itu saya cuman dikasih 6 atau berapa ya, yang 600 wattan. Terus genset yang 3,5 kVA. Waduh, sementara dia mau gitu. Bilang oke, saya bisa ya laksanakan itu dengan syarat bendung ya nelayan-nelayan itu supaya berangkatnya sama-sama. Kedua, saya minta setiap perahu minimal 1 petromak, kalau bisa 2 petromak. Gitu. Terus saya akan syuting setelah subuh, di mana saya bisa dapat magic hour, ya kan? Jadi saya ambil lokasi dekat Muara ya, Muara di mana background itu masih ada gundukan-gundukan bangunan hitam, langit udah biru gitu kan. Nah lampu yang tadi 6 kecil-kecil itu hanya filler. Karena nggak mungkin gitu. Filler aja. Jadi pada saat yang ditentukan tuh, ayo go. Perahu-perahu itu baru naik. Itu jadi saya mengambil refleksi, ya kan, dari petromak yang di air. Ya, ke muka, ke perahu, badan perahu, dan ke muka nelayan gitu. Kamera saya agak high angle dan alhamdulillah berhasil gitu loh. Jadi saya ingat Pak Wagimin ya, Pak Ade itu bilang, jangan karena kuantitas kamu lalu berhenti untuk melakukan sebuah eksplorasi. Ekspresi. Betul. Dan terakhir nih ya, dalam film itu yang saya ingat ya, ada adegan malam hari seorang ibu menjahit baju anaknya yang robek gitu. Sementara tuh anaknya tertidur nyenyak, padahal ada nyamuk gigit. Itu Mas Arifin menggambarkan betapa sayangnya si ibu ya terhadap anak itu. Dia dengan jari, saya close up jari itu, dia deketin itu nyamuk itu dia ini. Jadi bagaimanapun kelihatan betapa sayangnya, walaupun ada nyamuk ini, dia nggak mau pukul, karena kalau pukul anaknya terbangun. Betul. Ya kan, dia begitu sayang sama anaknya sehingga nggak ini. Itu sangat menyentuh, saya bilang. Itu yang di luar ini. Boleh tahu Pak apa judul film ini? Ya? Apa judul film ini?
Judul yang tadi koperasi, Oh, koperasi. koperasi, dokumenter gitu. Ya, newsreel itu ya. Nah jadi makanya tadi saya bilang kan di awal bahwa nggak ada film yang besar dan kecil. Jadi dokumenter diperlakukan ya film, bukan apa-apa gitu. Ya. Film, dia lakukan itu. Jadi perlakuan kita nggak beda. Ya. Kita coba cerita tentang ini Pak Soleh. PFN. Itu Pak Soleh berapa lama di PFN? Saya terakhir tuh waktu perjalanan presiden tuh ya, itu 1980. Ya kan? Berarti 67 sampai 1980 berapa tuh? Ada 13 tahun, 19 tahun ya. 13. 13 tahun. 13 Iya, tahun setelah iya. itu Jadi freelance. jadi freelance. Nah, Aku sedikit penasaran Pak, karena ya kita bisa membayangkan lah PFN di zaman itu cukup besar lah sebagai sebuah perusahaan film. Dan juga dari segi fasilitas teknologi untuk para profesional filmnya pun juga tersedia. Dan aku penasaran, mungkinkah Pak untuk kita mendapat gambaran pasca Bapak tidak lagi di PFN untuk menyesuaikan dengan fasilitas teknologi yang berbeda gitu ya antara yang mungkin dulu di PFN dan di luar itu bagaimana tuh Pak distribusi peralatan dan juga mungkin dari segi laboratoriumnya ya karena kan laboratoriumnya juga ada laboratorium terpusat. ya waktu itu PFN memang kelihatan ini. Karena apa? Direkturnya Pak Dipoyono. Ya kan? Ya. Pak Dipoyono itu ini Binagraha ya. Kesayangan. Itu besarnya karena itu. Bayangin aja. Ya ini saya cerita ya. Dia kapan waktu itu dia bisa sebenarnya. Cuman kan pengetahuan tentang film itu terbatas. Terutama equipment atau apa itu terbatas. Dan tidak mengikuti perkembangan film. Ya kan? Kalau dia ini itu bisa hebat, lebih hebat ini. Karena ini bukti aja. Suatu saat saya diminta sama Mas Arifin menggarap Serangan Fajar. Beliau mengatakan, saya ingin gambarnya sepia. Gitu. Saya bilang, oke, sepia. Tapi mungkin lebih kental warna sepia itu kalau syutingnya dengan black and white. Ya kan? Ya. Secara teori itu begitu pada saat itu. Itu langsung order ke Amerika. Ya karena waktu itu black and white nggak ada. Order ke Amerika untuk mendatangkan black and white. Itu karena saya ini ya dipercaya untuk itu. Bang itu. Jadi di sana bahwa bisa kalau dia tahu. Saya tahu dasar daripada Roger Deakins atau siapa? Iya, Iya kan? Deakins. Dia kan pada waktu itu dia bikin sepia, foto tiket atau apa. Itu nggak berhasil. Karena dia pakai monokrom atau apa ya. Dan teknologi waktu itu kan belum seperti sekarang. Kalau sekarang kan mungkin dengan ini bisa ya. Ya kan. Jadi artinya jawabannya tadi. Kalau mau dan punya pengetahuan dan punya pendamping orang-orang yang berpikir jauh ke depan bisa.